Halo teman-teman Wagon Channel, kembali lagi bareng saya di Wagon Channel. Oke, saya nggak akan banyak kata-kata lagi. Sekarang saya mau beri kalian sedikit info menarik tentang bagaimana sih zaman dulu penduduk Eastern Island memindahkan patung Moai yang mereka buat dari tempat pembuatannya ke seluruh pulau. Saya mengutip info ini dari artikel yang berasal dari website www.enigmablogger.com. Mungkin kalian bisa buka blognya dan baca artikel-artikel menarik di dalamnya, tapi saya di sini akan menyampaikannya juga melalui video ya. Oke, kita mulai bahas tentang bagaimana zaman dulu penduduk Eastern Island memindahkan patung Moai yang mereka buat dari tempat pembuatannya ke seluruh pulau. Oke, check it jrot. Selama berabad-abad, para peneliti mencoba memecahkan misteri bagaimana patung-patung raksasa Moai di Eastern Island dipindahkan dari tempat pembuatannya ke seluruh pulau. Banyak teori telah diajukan, tapi tidak ada yang bisa menyamai kreativitas teori ini. Ketika kita menyaksikan patung Moai atau situs-situs megalitik lain di dunia, kita sering berkata, pada masa modern ini kita memindahkan batu-batu besar dengan truk dan derek. Karena pada masa lalu tidak ada teknologi truk dan derek, maka pastilah konstruksi situs tersebut dilakukan oleh alien atau kaum raksasa di masa lampau. Menurut yang dikatakan di website www.enigmablogger.com, banyak dari kita tidak menyadari bahwa cara berpikir seperti itu adalah sebuah bentuk kemalasan intelektual yang sayangnya sering dilakukan oleh banyak penulis bestseller. Karena itu, beruntunglah kita karena memiliki para peneliti yang secara bersungguh-sungguh menyelami cara berpikir arsitek masa lampau dalam usahanya menemukan teknologi konstruksi megalitik yang luar biasa itu. Jika ada yang berbicara soal berpikir di luar kotak, maka para peneliti ini jelas telah mempraktekannya dengan sangat baik. Ingatkah kalian dengan Easter Island yang termasyhur itu? Pulau misterius ini sering dimasukkan ke dalam daftar tempat misterius di dunia, dan salah satu sebabnya adalah karena patung-patung raksasa yang tersebar di pulau itu. Patung-patung ini disebut Moai dan dibuat oleh para penduduk Eastern Island yang hidup seantara tahun 1250 hingga 1500 Masehi. Terdapat hampir 900 patung Moai terbesar di seluruh pulau. Tinggi rata-rata patung tersebut adalah 4 meter dengan berat rata-rata patung sekitar 14 ton. Patung itu dibuat dari abu vulkanik yang telah dikompres sedemikian rupa dari sebuah kawah yang disebut Rano Raraku. Hingga kini, di tempat itu masih bisa ditemukan banyak patung Moai yang belum selesai dikerjakan. Dari Rano Raraku, patung-patung itu diangkut dan dipasang di seluruh perimeter pulau. Ada patung yang bahkan diangkut hingga sejauh 18 km. Disinilah misterinya, bagaimana patung-patung besar dan berat itu bisa diangkut dari Rano Raraku ke seluruh pulau. Dengan cara apa? Selama berabad-abad, para peneliti telah mencoba untuk memecahkan misteri ini. Bagi para keturunan penduduk asli Eastern Island yang disebut Rapa Nui, tidak ada misteri di sini. Ketika ditanya mengenai hal ini, Surituki, salah seorang pemandu wisata di pulau tersebut, menjawab dengan ringan, patung itu berjalan. Dan memang itulah yang diceritakan turun-temurun lewat tradisi oral. Disebutkan bahwa seorang raja yang bernama Tukulu membuat patung-patung itu berjalan lewat bantuan dewa Make-Make. Kita mundur menuju abad 21. Dua orang antropolog masa modern berusaha membuktikan jawaban ini dengan cara mereka sendiri. Mereka adalah Terry Han dari University of Hawaii dan Carl Lipo dari California State University yang bekerja sama dengan Sergio Rapu, seorang arkeolog yang juga mantan gubernur Easter Island. Kedua peneliti itu berencana membuat patung-patung Moai berjalan kembali. Awalnya, mereka melihat kalau patung-patung tersebut memiliki bentuk perut yang gemuk sehingga bisa dicondongkan ke depan dengan mudah. Selain itu, bentuk dasar patung yang berbentuk huruf D juga memudahkan untuk digiring ke seluruh pulau. Pada percobaan ini, sebuah patung dengan tinggi 3 meter dan berat 5 ton dibuat berjalan dengan bantuan tali dan 18 orang. Mari kita saksikan video berikut.
Monster dreams. Who said I couldn't walk? Delapan belas orang menggunakan 3 tali untuk menyeimbangkan dan membuat patung itu bergerak. Haha, patung raksasa itu benar-benar berjalan. Begitu seseorang yang dalam video itu berkata. Tentu saja teori ini tidak bisa disebut yang paling mungkin atau paling benar. Namun, para peneliti ini sekali lagi membuktikan bahwa para arsitek masa lampau tidak membutuhkan teknologi canggih masa kini untuk menciptakan karya-karya yang megah. Dan semakin banyak teori praktis yang dikemukakan, semakin dekat pula kita kepada pemahaman akan budaya masa lampau yang luar biasa ini. Bagaimana teman-teman? Semoga info ini dapat memberikan pengetahuan untuk kalian. Maaf bila ada salah penyampaian. Bila ada penjelasan lain bisa kalian isi di komentar, oke? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa dan terima kasih.